Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, disentri bukan hanya soal buang air besar yang sering saja, tapi juga dapat menimbulkan dehidrasi hingga kematian. Hari ini kita akan membahas terkait dengan cegah disentri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah temani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Dua dokter Kito, yang pertama ada Dokter Bella Diana Citra. Selamat pagi Dokter Bella. Pagi Syifa. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah siap memberikan edukasi kepada pemirsa Dokter Kito dok? Harus siap ya. Selalu siap ya dok. Kayaknya udah semangat banget nih Dokter Bella. Baik, yang kedua kita sudah ditemani juga dengan Dokter Wenti Arbayeni. Selamat pagi Dokter Wenti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, udah sehat ya? Sehat? Udah siap juga? Oh, semangat juga nih. Kayaknya nggak kalah semangat sama Dokter Bella untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Dokter Kito nih dok. Oke, baik pemirsa, langsung aja kita mulai terkait dengan cegah disentri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Saya pengen nanya dulu nih ke Dokter Bella terkait dengan disentri secara umum. Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bingung nih terkait dengan terminologi dari disentri ini, dok. Jadi kita hari ini akan membahas tentang disentri ya. Disentri itu pada awalnya itu adalah memang infeksi atau terdapat infeksi pada usus besar ya. Nah, akibat dari infeksi tersebut dia akan bermanifestasi seperti diare ya. Jadi nanti dia akan BAB-nya itu cair, namun khas pada disentri itu adalah bercampur lendir dan juga darah gitu. Jadi karena ada infeksi dan peradangan pada usus sampai luka ususnya, jadi nanti manifestasinya bakal ditinjanya itu dia bakal berlendir dan juga berdarah disertai dengan biasanya nyeri perut. Ya, jadi pas mau BAB atau pas lagi BAB tuh nyeri perut. Selanjutnya pas yang keluarnya adalah tinja cair yang bercampur dengan lendir dan darah. Oke, berarti intinya sebenarnya disentri adalah suatu infeksi di usus. Betul, ya dok? Betul, awalnya dari sana ada infeksi. Oke, ternyata pemirsa memang di usus ini bisa terjadi infeksi juga ya dok ya. Nah, mungkin nanti kita akan membahas juga terkait dengan apa sih penyebab dan faktor risiko dari disentri ini ya dok. Mungkin langsung aja boleh kita ke slide-nya dokter. Slide ya, jadi cegah disentri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa perilaku hidup bersih dan sehat? Karena itu sangat berkaitan dengan angka kejadian dari disentri ya. Oke, sebenarnya disentri itu apa? Jadi kalau kita lihat berdasarkan terminologi bahasanya, itu berdasarkan dari bahasa Yunani ya. Dis artinya gangguan dan enteron artinya usus. Seperti yang dijelaskan sama Dokter Bella tadi ya, adanya gangguan atau infeksi pada ususnya. Radang usus yang menimbulkan gejala meluas seperti buang air besar dengan tinja berdarah ataupun dengan encer dengan volume sedikit, buang air besar dengan tinja bercampur lendir dan nyeri saat buang air besar ya. Nah, adanya darah dan leukosit itu artinya peningkatan sel darah putih ya dalam tinja merupakan suatu bukti bahwa kuman disentri tersebut sudah menembus dinding kolon usus besar dan bersarang di bawahnya ya. Kita tahu ya di dalam sebelum dia ke usus itu kan ada lambung ya, di lambung ada asam lambung. Nah, dia sudah melewati itu bakterinya dan akhirnya sampai ke dinding kolon atau ke usus besar. Nah, ini kita lihat ya, ini usus besar. Jadi si bakteri ataupun parasitnya itu sudah sampai ke bagian ini. Nah, kalau kita lihat ya, penyakit disentri adalah peradangan pada usus besar yang ditandai dengan nyeri pada perut, sakit perutnya tadi ya. Kemudian diare, ingat ya harus ada diarenya. Diare itu apa? Perubahan BAB yang lebih dari 3 kali dan bersifat encer atau cair ya, dan disertai dengan lendir ataupun darah ya. Kalau kita lihat di sini dia disebabkan oleh dua, biasanya amuba yaitu bentuk parasit dan satu lagi disentri basiler yaitu bentuk dari bakteri. Itu adalah penyebabnya. Jadi kalau kita lihat tidak semua diare adalah disentri. Jadi kan disentri itu ada kata kuncinya, yaitu dia diare dan ada lendir sama darah. Nah, apakah semua diare sudah pasti disentri? Jawabannya tidak. Tapi disentri sudah pasti diare. Nanti kan ada juga yang bilang, oh jadi BAB berdarah itu disentri dok. Jawabannya enggak. Ya, BAB berdarah itu konotasinya seperti ambeien atau hemoroid. Sedangkan disentri adalah diare. Ya, jadi ada perubahan konsistensi pada volume ataupun cairan dari BAB-nya ya. Jadi harus ada diare dan disertai dengan lendir ataupun darah ya.
Nah, kita lihat nih, jadi fungsi usus besar itu apa sebenarnya? Kenapa kalau terjadi kerusakan atau terjadi gangguan akan berakibat fatal ya? Yang pertama, usus besar berfungsi untuk penyerapan air. Yang kedua, sebagai penyerapan jenis vitamin K. Lalu berfungsi mengurangi keasaman dan juga mencegah terjadinya infeksi. Kalau poin 3 aja, jadi kan barrier untuk infeksinya itu ada di usus besar salah satunya. Dia sudah terganggu, otomatis akan merusak yang lainnya. Apalagi kalau sudah sampai terjadi perlukaan ya, atau infeksi yang meluas ya. Kemudian penyerapan kembali nutrisi yang masih dibutuhkan tubuh. Ada penyerapan kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Kalau terganggu otomatis apa? Penyerapannya akan terganggu. Nutrisi dalam tubuh kita juga akan terhambat atau terganggu. Jadi sangat penting mencegah terjadinya disentri. Apalagi disentri ini sebenarnya adalah penyakit yang mematikan. Jadi dia bukan penyakit yang remeh sebenarnya, terdengar sepele ya, karena dari mulai diare. Tapi ternyata bisa berakibat fatal. Fatalnya apa? Bisa sampai kematian. Kematiannya baik disebabkan karena infeksinya ataupun karena dehidrasinya. Kita tahu ya, kalau kayak yang parasit, amuba, itu bisa sampai menyebabkan abses di hati. Kok bisa sampai ke hati dok? Itu tadi dari usus besar ya. Jadi dia bisa perlukaannya itu bisa meluas akhirnya sampai terjadi penumpukan cairan atau abses di bagian hati. Berkaitan ya karena dari sifat si parasit tersebut. Kalau disentri biasanya dia karena gejala disentri basiler, maksudnya disentri basiler dia biasanya gejalanya lebih berat. Demamnya lebih tinggi, diarenya lebih berat, lebih sering dan lebih banyak, itu biasanya menyebabkan dehidrasi. Dan paling sering menyerang anak-anak ya. Kita lihat epidemiologinya, penyebab penting kesakitan dan kematian yang berkaitan dengan diare. Hampir 30% diare itu penyebab sekitar 15% kematian karena diare. Jadi 15%-nya itu dari disentri ya. Sekitar 10% episode diare pada balita adalah disentri. Kalau pada balita 10% angkanya ya. Terjadi dengan frekuensi lebih sering dan berat pada anak yang sakit campak atau menderita campak pada bulan sebelumnya. Kenapa dok? Apa hubungannya campak? Karena balik lagi ke imunitas. Ya, nah kalau dia sudah campak, imunitasnya sudah turun. Kemudian belum lagi dia recovery sudah terserang dengan disentri tadi. Ya. Jadi berkaitan sebenarnya. Kita lihat lagi ya lebih luas lagi. Sekitar 1,1 juta orang diperkirakan meninggal akibat infeksi Shigella. Bakteri Shigella itu penyebab disentri basiler ya, setiap tahun dengan 60% dari kematian yang terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Jadi kalau kita lihat berdasarkan by data, disentri memakan korban yang cukup banyak ya, dan sampai saat ini pun masih sering tidak aware ya. Ada diare-diare kadang tidak waspada, diarenya seperti apa. Saya selalu pesankan kepada ibu-ibu ya, apalagi yang anaknya masih di bawah 5 tahun, kalau anaknya diare, dicurigai diare, foto tinjanya atau foto kotorannya. Kadang kan waktu dibawa ke puskesmas atau ke dokter kan kadang tidak dalam keadaan dia diare ya, maksudnya sudah lemasnya. Kan kita harus mengklasifikasikan tipe diarenya ke disentrika atau ke arah mana ya. Jadi di foto BAB-nya kalau dia masih pakai popok, foto popoknya, jangan popoknya kita bawa nih ke puskesmas. Ada yang kayak gitu, popoknya dibawa itu adalah sumber dari infeksi. Bakterinya ya, juga ya dok. sumber kumannya, sumber penyakitnya ada di popok itu. Jadi itu jangan dibawa kemana-mana. Oke, berarti untuk pengobatannya juga berbeda ya dok ya nantinya. Ya. Baik, mungkin boleh dijawab setelah jeda iklan berikut ini ya dok ya. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito, bersama Kita Sehat.